Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 41 dan 42. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah, berzikirlah kamu mengingat Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang sangat banyak. Sabbihuhu, dan bertasbihlah kamu, mensucikannya, bukratan, pada waktu pagi, dan asila, pada waktu petang hari. Surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 41-42. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, suatu kali ada seorang Arab pelosok, itu A'rabi, Arab pedalaman, Arab perkampungan, berkata kepada Rasulullah, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang kami ketahui, yang kami pelajari dan kami amalkan. Fa ambi'ni minha bi syai'in atashabbatu bi, maka oleh sebab itu beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa kami berpegang teguh selalu kepadanya. Kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kalau begitu hendaklah la yazalu, selalu senantiasa, lisanuka, lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dalam hadis lain disebutkan begini, dalam satu riwayat, ya, madama qalbir rajul yazkurullah fahuwa fi salatin, selama seseorang berzikir, mengingat nama Allah, maka selama itu dia dianggap sebagai orang yang salat. 2. Yang ketiga, antamuta walisanuka ratbun min dzikrillah. Kalau bisa, usahakanlah sungguh-sungguh, hendaknya ketika engkau mati, lidahmu sedang berzikir kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu, beberapa ayat kita sebutkan dan hadis, mari kita pahami. Semenjak turun ayat yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan semenjak itu Rasulullah dalam rangka mengamalkan perintah ini, itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba 4. Beliau sering
merangkaikan dalam zikir-zikir beliau yang 4 ini. Tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihinnya bahwa rangkaian 4 itu tercakup dengan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. 4. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Perintahnya sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 4. Bahkan dalam rukuk dan sujud ketika salat pun banyak semenjak turunnya iza jaa nasrullah beliau sering sampai beliau wafat menurut beberapa riwayat membaca ketika rukuk, ketika sujud, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, dalam rangka mengamalkan perintah. Sebab perintahnya sabbih. Sabbih. Bahkan dalam sekali duduk beliau banyak beristighfar dan bertasbih. Mari kita coba pahami. Ayat yang kita baca mula-mula tadi, surat Al-Ahzab, perintah kepada orang beriman agar orang beriman itu melazimkan, membiasakan zikir. Rasulullah dalam situasi apapun, kondisi apapun, beliau selalu berzikir. Salah satu yang beliau luput daripada berzikir ketika di WC, tempat buang air. Sehingga ketika keluar WC, cepat-cepat beliau mengucapkan gufranaka. Melangkahkan ke kanan keluar, beliau baca gufranaka. Apa itu gufranaka? Ya Allah, ampunanmu yang aku harapkan. Kenapa? Disebutkan dalam kitab Subul Salam, syarah daripada Bulughul Maram, itu beliau lakukan antara lain karena beliau menganggap, beliau memandang diri beliau lalai karena beliau selalu berzikir. Ketika di tempat buang air, di WC, beliau tidak berzikir karena memang tidak boleh berzikir ketika buang air. Tapi beliau menghukumi diri beliau lalai. Ketika itulah baru saja keluar WC yang beliau baca gufranaka. Gufranaka maknanya, ya Allah, aku mengharapkan gufran, ampunanmu. Kenapa beliau minta ampun? Salah satu hikmahnya begitu. Beliau tidak berzikir ketika di WC. Itu Rasulullah. Jadi ayat bilang udzukurullaha dzikran katsira. Berzikir kalian, menyebut, mengingat Allah atau nama Allah dengan zikir yang sangat banyak, lebih ditekankan pagi dan sore. Sabbihuhu bukratan wa asila. Bahkan ada namanya azkarus sabah, zikir-zikir pagi. Ada pula namanya azkarul masa, zikir-zikir petang atau sore hari. Kita coba memahami satu-satu. As-sabbih, fasabbih, maka bertasbihlah. Tasbih maknanya kan memahasucikan Allah. Ucapannya subhanallah. Asal kata tasbih itu sabah. Sabah menjauh, sabaha menjauhkan. Asal kata begitu. Orang yang bertasbih, orang yang memahasucikan Allah, menyatakan Allah itu terjauh daripada hal-hal yang tidak layak, yang tidak patut, yang tidak pantas. Dia maha suci, dia maha sempurna. Untuk menyatakan kemahasucian, kemahasempurnaan Allah, diucapkanlah subhanallah.
Orang yang baca subhanallah, sebenarnya ketika itu dia menyatakan kemahasucian Allah, kemahasempurnaan Allah. Dia maha suci daripada hal-hal yang tidak patut, yang tidak pantas, yang tidak layak disandangnya selaku Rabbul Alamin. Dia sempurna. Segala sesuatu yang disandang, yang disandarkan kepada Allah adalah kesempurnaan. Kita yang baca tasbih itu, baik setelah salat atau kapan saja, hendaknya ada di hati kita suatu keyakinan kita membaca ini untuk menyatakan kemahasempurnaan Allah. Dan tasbih itu istimewanya, tasbih adalah ibadahnya alam semesta. Karena segala sesuatunya bertasbih kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih menyatakan kemahasucian Allah, apa saja yang di langit dan di bumi. Menurut caranya masing-masing, bahasanya masing-masing. Allah Maha tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Dalam surat Al-Isra dinyatakan begitu. Segala sesuatunya bertasbih memasucikan Allah, walakin la tafqahu. Masalahnya kalian tidak paham, tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Yang perlu diyakini semuanya bertasbih. Maka siapa yang bertasbih, berarti ketika itu dia sedang mengikuti ibadahnya alam. Guru bertasbih, angin bertasbih, gunung-gunung bertasbih, burung-burung bertasbih, pohon-pohon bertasbih, pasir-pasir bertasbih, air bertasbih. Makanya kita tidak boleh ketika guru mencela guru. Guru hari, guntur hari, patuh hari, kelek hari, tidak boleh kita cela. Ini sedang melaksanakan tugasnya. Angin pun tidak boleh tasbih, tidak boleh kita cela. La tasburi. Jangan kalian memaki angin, karena dia sedang menjalankan perintah. Dia sedang bertasbih. Guru dalam surat ke-13 ayat 13 dinyatakan dia sedang bertasbih. Yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Dia itu sedang bertasbih dan malaikat-malaikat ikut serta bertasbih. Kita cecek, kita cela. Makhluk sedang bertasbih, kita cela. Kepandaian kita mencela, mencecek. Maundeh, maduh, malah. Maka kita gantilah ucapan mencela, mencaci, memaki, mengutuk, mengupat dengan tasbih. Alam tidak pernah mengupat Allah. Alam patuh, tunduk, taat kepada Allah. Karena semuanya sedang bertasbih. Kira begitu satu. Dan ucapan tasbih adalah salah satu ucapan yang Allah cintai. Ahabul kalam. Di antara ucapan-ucapan yang Allah cintai, yang Allah sukai, kita perbanyak adalah tasbih. Ada 4 ucapan yang paling Allah cintai. Ahabul kalam. Ucapan yang paling Allah cintai 4. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Digabung. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Salah satunya tasbih. Kita diperintahkan dalam ayat ini sabbihuhu. Bertasbihlah kalian atau kamu untuk memasucikannya bukrah, pagi dan sore. Ketika salat, salah satu zikir istiftah, orang awak biasa macam iftitah, adalah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika
bacaan ini dibaca oleh salah seorang jamaah, itu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa wasila. Setelah salat Rasulullah menyapa. Kalau bahasa awaknya, siapa tadi nan membaca Allahu Akbar kabira? Manil mutakallim anifa. Siapa tadi yang membaca ucapan itu? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa wasila. Setelah beliau menunggu, ada yang mengangkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya. Ketahuilah, lantaran bacaan itu, aku kagum, aku terpesona, dibuka pintu-pintu langit. Semua pintu langit dibuka. Untuk menerima, agar dilalui oleh bacaan itu ke atas. Sebab dia membumbung tinggi ke aras. Catatan sedikit, dalam kitab Fiqhul Adiyah wal Adhkar disebutkan jilid 1 bahwa tasbih-tasbih yang kita ucapkan itu dan zikir-zikir yang kita baca itu, mereka bertawaf di sekeliling arasy Allah, menyebut nama-nama si pembacanya. Saya ulang, dalam kitab yang sama berdasarkan riwayat hadis bahwa tasbih dan zikir-zikir lainnya yang senantiasa kita lantunkan, kita ucapkan, naik membumbung tinggi. Yas'adu itu naik. Ilahil kalimut thayyib, kalimat-kalimat naik ke atas. Sampai di arasy. Arasy itu kan makhluk terbesar. Allah bersemayam di atas arasy. Alam semesta ini di bawah sungkupan arasy. Nah, tasbih dan zikir-zikir yang kita baca itu berkeliling tawaf di sekitar arasy, menyebut, mendengungkan nama-nama si pengucapnya, seperti dengungan lebah, dawiyun, seperti dengungan lebah. Jangan sampai namuat dari baca senang. Makin banyak orang berzikir dengan zikir yang disyariatkan, maka namanya makin viral di arasy. Andaikan ini arasy, tidak boleh kita andaikan berputar, membaca, menyebut nama si pembacanya. Nah, kita baca pagi sore. Nah, ketika sahabat membaca itu, Allahu Akbar kabira itu kan bukan Rasulullah yang membaca. Tidak ada, Rasulullah mengajarkan. Cuma di dalam salat berjamaah ada salah seorang sahabat yang membacanya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bukan Rasul yang mengajarkan. Ketika Rasulullah salat berjamaah, beliau menjadi imam, terdengar di belakang ada orang baca. Habis salat, Nabi tanya, siapa tadi yang baca? Begitu. Ambo Rasulullah. Lantaran bacaan itu dibuka pintu langit. Maka jadilah dia menjadi takrir ketetapan Nabi, persetujuan Nabi, bahwa itu salah satu yang dibolehkan dibaca sebagai istiftah setelah takbiratul ihram sebelum al-fatihah. Cuman di orang awak sebagian bagabuang ya wajah tu. Itu masalah digabuang ya wajah tu. Allah Akbarnya dibuang, wajah tu ni tambah. Di kalau kamu baca tujuh, langkok-langkok yang dipenggal Allah Akbarnya. Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Itu Allah Akbar kabira. Diurang awak dan awak pun urang kan. Allahu Akbar kabira. Nah, hilang Allah Akbar cik. Bukanan kan? Dia tak biasa. Allah Akbar yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar.
Lalu Allahu Akbar kabira. Kalau sekali saja Allahu Akbar kabira, hilang Allahu Akbarnya. Tidak sambung jo wajah tu Ustaz dah. Enggak sambungannya dah. Banyak orang macam tu Ustaz. Itu. Tu Ustaz orang banyak tahu. Ya, tolong sudah keceng ke orang tu. Tolong saya keceng ke orang tu. Jadi orang tu ketika orang ngaji ni keluar abang ngeceng ke orang. Wajah tu wajhiyah. Nabi yang baca dalam salat malam. Karena panjang. Ini panjang. Sampai waktu bilaih panjang. Dibaca Nabi ketika salat malam. Salat sunat. Wajah tu. Tetapi menurut Imam Nawawi rahimahullah, salah satu tokoh terpopuler di mazhab Syafi'i, beliau menyatakan bacaan itu juga boleh dibaca di salat wajib. Karena bermula Nabi baca di salat malam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai wa atubu ilaih belakang. Jadi kita kan sampai wa ma'ana. Nah, sampai situ kan. Jadi wajjahtu wajhiya bukan sambungan Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira sahabat membaca disetujui. Kan beda tuh. Wajah tu wajia Rasulullah yang baca. Dia tidak sambungnya. Cuma disambungan orang. Dicangkokkan orang namanya. Nabi banyak mengajar Ustaz tu. Orang nama Ustaz lain. Waktu solat wajib kabirah baca. Tidak kabirah baca. Allah mau baik. Yo sama sama Ustaz lain. Kan Ustaz mau jodoh lain tu. Nah lain tu Ustaz wak jodoh. Itu banyak benar. Hendaknya boleh divariasikan, bahkan disukai kita memperganti-gantian tanpa memilah-milah, tanpa maiki-ikian. Tahu maiki-ikian? Kau lebih, semuanya divariasikan. Kadang Allah kabira, kadang wajah tu wajiyah, kadang Allah maba'id, kadang subhanakallah mabiyanika, kadang macam-macam bacaan. Ada lebih 7 lebih divariasikan. Dalam salat malam pun boleh kita variasikan. Jadi tidak boleh kita menyatakan kau bacaan awak, kau bacaan orang lain. Kira begitu. Balik kita kena jaga balik kaji wak. Jadi kaji wak tadi adalah perintah bertasbih pagi sore. Bukra atau wasilah. Apakah pagi sore saja kita bertasbih? Tidak. Terutama ya, pagi pembuka hidup, awal kehidupan. Pagi kini kau awal kehidupan. Maka bukalah, mulailah awal kehidupan kita dengan kontak. Mengingat Allah, menyebut nama-nama Allah. Supaya berkah hidup kita. Dapat tuntunan kita, dapat bimbingan kita, dijaga, dipelihara kita dari setan. Kan banyak. Zikir-zikir pagi itu banyak. Bahkan para ulama-ulama kita lah menyusun buku spesial zikir pagi, zikir sore. Malah ada diterjemahkan di Indonesia. Habis salat subuh, zikirlah. Atau ketika matahari terbit, zikirlah. Karena waktunya panjang. Sore begitu juga. Karena penekanannya pagi sore, pagi awal kehidupan, sore penutup siang. Kita masuk malam. Berikut malam kalau ada orang berzikir, azkarun naum. 3 zikir serangkai. Zikir pagi, namanya azkarus sabah. Zikir petang namanya azkarul masa. Zikir lalu namanya azkarun naum. 3 komyang, 3 kosin, kita rutinkan, kita lazimkan, maka kitalah termasuk orang yang menjalankan perintah. Yang perintah. Itu pertama tasbih. Itu tasbih salah satu ucapan, salah satu zikir yang Allah sukai. Karena alam juga bertasbih. Segala sesuatunya bertasbih. Dan tidak ada di alam semesta yang tidak bertasbih. Bahkan di zaman Nabi, pasir bertasbih. Diperdengarkan pasir bertasbih. Zaman Nabi. Itu satu.
Bacaan tasbih banyak, salah satunya yang paling populer subhanallah. 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 Barangkali jangan hitung-hitung. Ini vitamin C mah. Kecuali setelah salat lah do hitungannya. Kalau Nabi lah mengajarkan, menerangkan, menjadikannya jumlahnya sekian, ikuti jumlah itu. Misalnya habis salat kau 33 atau 10, sekian bacanya. Di luar itu tambah. Jadi mana-mana yang lah ditentukan jumlahnya, bilangnya, maka taati itu. Kalau tidak disebutkan bilangan jumlahnya, pupuh. Seperti la ilaha illallah itu boleh banyak. Kan nampak kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tambah cila la haula wala quwata illa billah. Kemudian perintahnya wasabbih bihamdi rabbika. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Memuji Tuhanmu karena Tuhanmu maha terpuji. Karena Tuhanmu pemilik segala puji. Dan Tuhanmu lah yang pantas, yang patut untuk dipuji. Atas nikmatnya, atas karunia-Nya. Bahkan pujian yang kita ucapkan itu lebih tinggi daripada nikmat. Seketika kita ulang, ketika kita mendapat suatu nikmat, mendapat suatu anugerah, karunia, rezeki, apa sajalah, lalu kita ucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu lebih tinggi, lebih afdal, lebih utama, lebih ajal, lebih agung, lebih luhur daripada nikmat yang kita terima. Itu dalam sebuah riwayat hadis dan diperkuat oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita ambil contoh. Kita dapat nikmat di kuah, taruh di sini meh atau sini. Dapat nikmat dikasih orang, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah yang kita baca itu lebih tinggi daripada nikmat yang kita terima. Karena alhamdulillah itu pun nikmat. Hamba-hamba yang tergerak, terdorong hatinya untuk mengucapkan tahmid kepada Allah, ketika itu dia sedang mendapat nikmat. Nikmatnya sangat agung. Kategori kalinya kita ulang supaya nak duduk saja. Hamba kita manusia yang mengucapkan alhamdulillah dengan kesadaran diri, sepenuh harap dan keyakinan, ketika itu kita sedang dikasih nikmat karunia yang sangat besar, sangat agung, sangat luhur. Melebihi nikmat itu daripada nikmat yang kita terima. Nikmat yang kita terima, kita baca alhamdulillah, alhamdulillah lebih tinggi daripada nikmat itu. Maka pujilah Tuhanmu karena Dia maha terpuji, Dia Hamid. Pujilah Tuhanmu karena Dia pemilik puji. Pujilah Tuhanmu karena tidak ada segala sesuatu pun yang datang daripada Tuhanmu yang tidak menunjukkan kemaha terpujiannya. Pujilah Tuhanmu atas nikmat yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Pujilah Dia karena kamu diberinya kemampuan untuk memujinya. Maka selalu digandeng. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Bahkan dua ucapan kok termasuk ke dalam istilahnya kalimatani khafifatani. Dua kalimat yang ringan. Khafifatani, ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai, disukai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita ambil cek subhanallah wa bihamdi. Berarti ketika itu kita sedang mengucapkan suatu kalimat yang bobot timbangannya sangat berat.
habibatani lirahman, sangat dicintai oleh Allah yang Rahman. Bahkan alhamdulillah tu memenuhi angkasa. Tamla memenuhi angkasa, ampayan langit dan di bumi. Cuma bacalah dengan ikhlas, sepenuh hati, jangan ria, jangan pamer, jangan ingin viral, nanti habisnya. Jangan didangik-dangik baca dekat orang mami. Tahu didangik-dangikan? Semua. Jangan kok kanai kau ni. Kalau tidak masalah. Kalau aman-aman saya tidak masalah. Jadi tinggal-tinggal di tekat rami aku namanya TikTok apa namanya. Pelihara daripada ria. Karena ria membatalkan amalan yang sedang kita lakukan. Ya, kan? Hati-hati. Jangan sum'ah ingin didengar, ria ingin dicaliak. Jangan disebut-sebut. Kalau disebut-sebut supaya orang tahu. Jangan itu, hindari itu. Tapi kalau kita bisa selamat daripada itu, tidak masalah. Cuman jarang kita yang bisa selamat dari itu. Lakukanlah amal saleh dengan diam-diam. Berzikirlah, bertasbihlah, bertahmidlah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Bahkan pagi hari kita suruh baca 100. Sore hari 100 minimal. Pagi kah? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Bagusnya digabung dengan astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu. Dalam rangka melaksanakan ayat itu. Karena ayat bilang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfar. Astaghfirhu, dan beristighfarlah engkau, meminta ampunlah engkau kepadanya. Manusia yang paling banyak beristighfar adalah Rasulullah. Manusia yang paling banyak meminta ampun kepada Allah adalah Rasulullah. Padahal beliau tidak berdosa. Padahal beliau dijamin dipelihara daripada salah dan dosa. Karena beliau mendapatkan ismah, ma'sum beliau. Beliau mendapat penjagaan pemeliharaan khusus daripada Allah, daripada salah dan dosa. Rasulullah. Andai jikalau beliau berdosa pun sudah diampunkan dosa beliau. Tapi beliau sangat banyak sering beristighfar. Dalam sekali hanyak duduk, sekali hanyak lebih 100 beliau beristighfar. Di antara lainnya yang beliau baca itu Rabbi firli wa tub alaina wa tub ilayya wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mereka duduk sebentar di majlis, dihitung oleh sahabat lebih 100 kali beliau baca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Padahal beliau makhluk manusia yang paling Allah cintai, bersih, suci daripada salah dan dosa. Andaikan bersalah pun telah diampuni kesalahan. Beliau paling banyak bertasbih. Bayangkan berzikir, beristighfar. Tadi kita katakan, keluar WC sebelum minta ampun. Keluar WC sebelum baca Ghufranaka. Setelah salat selesai beliau istighfar. Apa salah beliau? Idzan sarafa, apabila beliau selesai salat, min salatihi istaghfara 3. Beliau selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Kenapa beliau beristighfar selesai salat? Apakah salat beliau salah? Kalau beliau tentu tidak, cuma mengajari kita. Mengajari kita bahawa salat yang kita lakukan, yang kita karajukan pun, yang kita lakukan pun tidak lepas daripada kekurangan di sana sini, kekhilafan di sana sini. Jangan ujub, jangan bangga diri. Saya katakan salat kita kau bulik sabulik-buliknya. Jangan. Habis berhaji pun beliau diperintah tasbih, beristighfar. Thumma afidu min haitsu afadan nas, astaghfirullah.
meninggal Arafah menuju Muzdalifah disuruh beristighfar. Padahal itu haji itu. Itu juga menunjukkan ibadah kita bagaimanapun kita, sesiap siapapun kita, sesaleh apapun, setaat apapun, tetap tidak luput daripada kekurangan di sana sini ibadah susul dan istighfar. Kalaulah sesudah beribadah pun kita beristighfar, apalagi sudah berdosa. Maka lazimilah istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar itu, dia akan lapang, dia akan tenang. Karena istighfar itu salah satu fungsinya menghapuskan dosa. Dosa itu bercokol di hati, bersih hati. Kapan kita istighfar? Setiap saat. Itu mau gabung. Pagi ke 1 kali paling kurang. Nah, makanya kita gandeng juga kalau Imam Nawawi menggandengnya, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, menyatakan bahwa kita kembali kepada Allah. Atubu, aku bertobat kepada Allah. Tobat itu kembali. Kembali kepada Allah setelah tersesat, setelah salah, setelah lalai, melanggar, khilaf, keliru, berdosa. Atubu, aku tobat, tobat kembali. Taubatan, kembali. Orang yang sesat, orang yang salah, orang yang berdosa, orang yang melakukan berbagai macam kelainan-kelainan, ketika itu berarti sedang menjarak, sedang menjauh daripada Allah. Lalu menyesal, insaf, sadar daripada kelalaian, daripada kesalahan, daripada dosa-dosa, kekhilafan, pelanggaran-pelanggaran. Kemudian kembali kepada Allah, berbuat taat, namanya taubat. Minta ampun dia. Orang yang taubat pasti minta ampun. Dihilangkan keduanya. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Beristighfarlah. Karena tidak ada lagi dosa besar kalau beristighfar gitu. Tetapi dosa kecil menjadi dosa besar kalau kita tidak beristighfar. Karena itu onggok-onggok aja. La saghira, tidak dikecilkan kecil ma'israr. Kalau lah berkelanjuan, berkelebihan. Pagi kok, kaji kita itu. Sampai dalam laksana, dalam rangka melaksanakan perintah surat Idza Jaa Nasrullah, sebagai mengingatkan, Idza Jaa Nasrullah itu surat terakhir turun. Turunnya di Mina ketika haji wada. Tidak berapa bulan setelah itu Nabi wafat. Surat terakhir turun adalah Idza Jaa. Ayat-ayat syariat terakhir turun adalah Al-Yawma Akmaltu Lakum. Ayat penutup turun Wattaqu yawman turja'una fi ilallah, surah Al-Baqarah 281. Tapi surat terakhir turun Idza Jaa. Dikatakan surat ke turun Idza Jaa Nasrullah sebagai pertanda alamat bahwa Nabi lah berakhir tugas beliau. Kemana Pak? Apabila telah datang Jaa Nasrullah, pertolongan Allah dan kemenangan, engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Orang Arab masuk. Itu petanda beliau setelah selesai tugas. Maka oleh sebab itu, bertasbihlah dan pujilah nama Tuhanmu, istighfarlah, taubatlah. Ini juga sebagai petunjuk apabila kita telah berhasil sukses selesai melaksanakan suatu pekerjaan, suatu perjuangan, suatu apa sajalah, bertasbihlah. Jarang orang bertasbih setelah bekerja. Rasulullah perintah, setelah sekian lama berjuang, berdakwah, melaksanakan tugas-tugas, mengalami berbagai macam rintangan-rintangan, hambatan, bahkan peperangan yang beliau lalui sepanjang itu, akhirnya beliau diperintah untuk bertasbih. Kenapa bertasbih? Karena dalam perjuangan, dalam pekerjaan itu kadang-kadang kita
bisa jadi lalai, bisa buruk sangka, bisa bersalah kepada Allah. Dalam bekerja, dalam berusaha, dalam berjuang, kan ada sekian kendala-kendala yang terjadi. Kadang kita putus asa, kadang tidak sabar, kadang marah, kadang buruk sangka, kadang hampir-hampir putus asa. Nah, atas semuanya itu, apabila kalian selesai, tasbih. Subhanallah. Selesai gitu berkarya, subhanallah. Atau langkok-langkok, subhanallah wa bihamdi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu penjelasan ulama. Hendaknya siapapun yang telah selesai melaksanakan tugas-tugas kemuliaan, perjuangan, pekerjaan, selesai urusan-urusan berat, hal-hal yang baik, setelah itu cepatlah susul dengan subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena perintah. Fasabbih bihamdi rabbika. Perintah. Kan semenjak ayat surah itu turun, Nabi banyak membaca ketika rukuk. Tadi kita sampaikan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kan tiga tu. Subhanallah wa bihamdika Allahumma ghfirli, tiga. Rukuk, sujud, sering dibaca Nabi ko. Tapi bukan itu saja yang baca beliau. Cuman semenjak surah itu turun, beberapa bulan menjelang beliau wafat, banyak sekali beliau baca ketika rukuk dan sujud sampai beliau wafat. Demikian hadis sahih menerangkan. Kesimpulan kaji kita pagi kini, kalau boleh disimpulkan, berkutip sebuah riwayat. Dikatakan di situ dalam hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 818. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ke penutup, kata Muaz bin Jabal, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah? Ayul a'mal, amalan apa yang ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai? Amalan apa yang paling Allah cintai? Jawaban Rasulullah, antamuta, kalau bisa engkau mati, walisanuka, ketika itu lisanmu ratbun, sedang basah, min dzikrillah, menyebut nama Allah. Basah itu kan selalu bertasbih. Wak kalau mengecek kepanjangan sehingga basah lidah. Jangan sampai lidahmu basah dengan kata-kata lain, dengan cacian, dengan umpatan, kutukan, celaan, atau kata-kata jejek, kata-kata buruk, tuduhan, menyebar gunjing atau berdusta, bagaimana. Jangan basah lidah, tapi basahkan dan lazimkan lidah berzikir, beristighfar. Usahakan itu. Sebab mati ajal sampai kita mati, lidah kita sedang qomat kamit. Apalagi orang akan mati biasanya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau ingin husnul khatimah, ingin kita mati dalam keadaan muslim, maka lazimkanlah perbuatan-perbuatan baik. Rajinkan berbicara-bicara yang baik, itu zikir-zikir segala macam. Harapan kita sadang seperti itu, kita datang orang travel membawa. Travelnya kan sopirnya malakul maut kok. Jadi hendaknya antamuta, engkau mati, walisanuka, lisanmu sedang basah, ratbun min dzikrillah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi Pak,
Rancak urutan nan dibaca Nabi baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jangan dibuat lu susunan lain. Nang ampe ko boleh nama nang keduluan. Boleh Allah akbar dulu. Boleh la ilaha illallah dulu. Boleh alhamdulillah dulu, boleh Allah akbar dulu. Jadi boleh alhamdulillah, Allah akbar, la apa? Subhanallah, la ilaha illallah, boleh. Pokoknya boleh nekok nama nan dulu. Yang penting ampe ko serangkai. Tambah cek lain namanya kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah. Nama kanzun. 5 ko tercatat sebagai al-baqiyatus salihat. Bacaan-bacaan, ucapan-ucapan, amal-amal saleh yang kekal abadi sampai ke akhirat. Encak rangkaiannya itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Bara talo. Kalau bara talo. Sebab kalimo-limo ko induk zikir. Kalimo-limo nak atau nampak ko induk zikir. Baku induk zikir, saja zikir pasti masuk salah satu nampak ko. Bacalah zikir, masuk salah satu nampak ko. Digabung nampak ko. Apa namanya? Ahabul kalam, afdalul kalam, atyabul kalam, ahsanul kalam. Ucapan yang paling baik, ucapan yang paling Allah cintai, ucapan yang paling bagus, ucapan yang paling afdal nampak. Masing-masing nampak ko punya keistimewaan, fadilah masing-masing. Untuk itu baca kempe-empenya. Lah Pak. Tu silakan. Ndak boleh pagi dan sore. Tapi sehabis salat yang diperintah pada kita istighfar. Astaghfirullah 3 kali. Ada nama memadukan pendek astaghfirullah. Ada menambah astaghfirullahalazim, ada nama memanjangkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal qayyum. Ada nama bid'ahkan. Ada masalahnya. Ya nama ustaz tu baca, tapi nan dibaca Rasulullah kan lebih bagus daripada ustaz tu. Sujud sifat dibaca pagi, sore, malam, atau kapan saja. Cuma sujud sifat bukan bacaan setelah selesai salat. Tapi kalau selesai astagfirullah, selesai zikir-zikir selesai salat, baca istighfar masalah. Tetapi jangan pasangkan setelah Assalamualaikum, Allah mantarabi, jangan istighfar. Nah, itu semoga berfaedah apa yang kita sampaikan pagi ini, bermanfaat, amin. Sekian, diakhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.